Oke, izinkan saya memperkenalkan, komunitas saya dulu ya, Bapak Ibu ya, supaya tahu nih workshop-nya siapa sih yang mengadakan gitu ya. Jadi perkenalkan, ini kami dari Pengajar Belajar, yang mana Pengajar Belajar sendiri ini adalah program dari YGMB, Bapak Ibu, Yayasan Generasi Maju Berkarya, yang di dalamnya ada 2 core, kegiatan gitu ya. Programnya ada Pengajar Belajar dan ada Generation Girl, yang saat ini Pengajar Belajar telah ada kelebihan. Ada 9.600 pengikut media sosial, juga peserta programnya sudah sampai 7.500 lebih, dan sudah menggandeng 15 lebih sponsor dan partner, dan setiap bulannya kita kurang lebih ada 5 bahkan lebih ya, Bapak Ibu ada program reguler dan salah satunya yang Bapak Ibu ikuti hari ini, workshop siang hari ini. Nah, kalau PB sendiri, singkatan dari Pengajar Belajar, itu didirikan sejak tahun 2020 dan telah tumbuh membersamai 16.000 anggota komunitas di 32 provinsi dan sudah mengadakan lebih dari 245 jam workshop. Ini 245 jam belum update sampai sekarang ya Bapak Ibu. Jadi semoga ke depannya makin banyak lagi workshop-workshop yang dilakukan dan lebih bermanfaat gitu ya. Jadi partner kami dan kolaboratornya sudah cantumkan di bawah ini dan semoga semakin berkembang ke depannya. Nah, kalau di PB sendiri ada 3 core programnya ya Bapak Ibu, yaitu Pengajar Belajar Bersama, yang di mana workshop untuk memperkenalkan praktik dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar kepada guru-guru di Indonesia. Bentuknya sinkronus seperti ini, bentuk workshop secara langsung dan juga bentuknya komunitas gitu. Jadi ada komunitas yang Bapak Ibu bisa ikuti di Instagram dan juga ada grup WhatsApp-nya. Terus yang kedua ada kelas. Jadi kalau kelas sendiri itu adalah platform yang menyediakan materi pelajaran gratis yang relevan dengan industri terkait bidang pengajar STEM. Jadi platform ini kelas ini ada platform belajar dan juga sumber daya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi nanti boleh bisa diintip-intip kelasnya. Dan yang terakhir ada teman pengajar belajar. Itu adalah komunitas keanggotaan eksklusif bagi para pendidik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, nanti ada keanggotaan yang Bapak Ibu bisa ikuti secara eksklusif. Nah, ini mungkin yang selalu ditanya-tanyakan. Akses materi hari ini gimana ya, Kak? Tenang Bapak Ibu, ada rekaman dan ada materi yang akan dibagikan. Kalau rekamannya itu nanti akan dibagikan melalui link YouTube yang Bapak Ibu nanti bisa akses 2 sampai 3 hari kerja ke depan. Jadi enggak saat ini selesai workshop terus langsung dibagikan ya, nanti ditunggu dulu. Terus kalau materinya Bapak Ibu bisa dapat langsung ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi survei. Jadi Bapak Ibu jangan langsung pergi dulu, nanti selesai workshop Bapak Ibu silakan menunggu link survei yang kami bagikan. Oke deh. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu ada 5 kesepakatan yang harapannya bisa dituruti bersama gitu ya. Yang pertama, rekaman workshop ini akan direkam dan rekaman akan dibagikan kepada para peserta. Lalu yang kedua, kondisinya dalam kondisi mute ya, supaya tidak terjadi distraksi ketika pemateri menjelaskan. Lalu Bapak Ibu bisa memanfaatkan kolom chat box kalau Bapak Ibu mau bertanya atau kalau mau menginterupsi di tengah-tengah, misalnya ada pertanyaan yang harus nih dijawab saat ini juga boleh, raise hand dulu ya. Jadi nanti kalau dipersilakan oleh pemateri, Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti kalau sudah bisa diskusi langsung. Dan yang terakhir diharapkan Bapak Ibu menggunakan laptop karena nanti ada beberapa apps lain yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu silakan standby pakai laptop. Oke deh, itu tadi kesepakatannya ya. Nah, kalau sekarang kita akan bertemu dengan Bapak Lius Jaya Saputra yang akan memandu jalannya workshop siang hari ini menjadi guru hebat dengan manajemen kelas yang efektif. Siapa sih Pak Lius ini? Apa Pak Liusnya udah muncul ya? Tadi saya tutup. Sudah ada ya Pak Liusnya. Nah, ini dia Pak Liusnya. Mungkin sambil saya spotlight. Jadi beliau ini adalah berpengalaman di dunia pendidikan selama hampir 20 tahun nih Bapak Ibu gitu ya, sudah malang melintang dan bahkan salah satu staf ahli di bidang kurikulum di sebuah yayasan pendidikan besar di Indonesia. Selain itu,
Pak Lius juga berkontribusi kepada pendidikan homeschool di Indonesia dan salah satu narasumber konsultan pendidikan. Ini Pak Lius ini udah sering nih riwa-riwi mengisi workshop-workshop ya Pak ya. Gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa curi ilmunya gitu ya, mendengar sharing dari Pak Lius sendiri. Nah, oke. Ini Pak Liusnya udah muncul. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Kalita. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, saya present. Silakan Pak Lius untuk melanjutkan. Iya, oke. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Senang sekali ya hari ini diundang oleh pengajar belajar untuk sama-sama berbagi ya. Yang saya harapkan adalah kita sama-sama nanti belajar dan Bapak Ibu, teman-teman punya take away atau sesuatu yang didapatkan dibawa pulang untuk nanti diaplikasikan seperti itu ya. Oke, saya izin screenshot dulu ya. Sudah terlihat ya slide-nya ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, oke. Baik, saya akan mulai ya. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya kalau slide-nya mungkin kebanyakan dalam bahasa Inggris ya, karena saya siapkan dalam bahasa Inggris, tapi saya akan sampaikan dalam bahasa Indonesia kebanyakan, atau mungkin ada yang bilingual ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama bisa belajar. Lalu kalau liatin saya di spotlight nanti tremor, goyang-goyang, berarti zoom-nya dengan koneksinya sedikit bermasalah, nanti saya akan off, lalu saya akan on-kan lagi ya, supaya saya tetap terlihat keren gitu ya. Kalau enggak nanti bahaya. Oke, saya akan mulai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang memanajemen kelas dengan sangat baik sebagai guru yang super, guru yang hebat, guru yang efektif gitu ya. Nah, tadi sudah kita coba ada di slide-slide yang sudah dikenalkan oleh Kalita, saya melihat ada sesuatu yang bagus di sana bahwa kita punya kesepakatan. Maka di sini juga kita bisa punya kesepakatan ketika kita juga sebagai guru mau menghandle kelas dengan baik gitu ya, punya hal-hal atau mungkin senjata kita bilangnya bagaimana cara manajemen kelas yang baik. Salah satu tool yang mendasar, salah satu alat mendasar atau mungkin senjata bagian paling ampuh adalah pada saat kita mengajar, lalu teman-teman menghadapi anak-anak dengan ada yang tadi ngajar TK, SD kebanyakan ya mungkin yang di sini, lalu juga ada yang ngajar SMP, SMA, dan berbagai latar belakang. Tadi saya baca di chat ada yang mengajar kelas bahasa Jepang tuh di Depok kalau nggak salah ya. Nah, itu pasti ada konteksnya, anak-anak muridnya sedang diskusi dan sebagainya, bagaimana cara kita mendiamkan, bukan mendiamkan, tapi meminta perhatian anak-anak supaya mereka mendengarkan kita kembali. Nah, ini ada beberapa caranya ya. Biasanya yang salah satu toolsnya adalah give me five. Kelihatan ya tangan saya. Nah, give me five itu apa sih? Yang pertama, give me five itu eyes on the speaker. Jadi perhatikan matanya mereka, anak-anak itu harus ke kita sebagai guru ya. Yang kedua, boleh pakai sign language juga boleh. Jadi kalau Bapak atau Ibu ingin meminta perhatian anak-anak semua, Bapak Ibu akan angkat tangan dengan give me five gitu ya. Lalu yang pertama matanya lihat Bapak Ibu ya. Yang kedua boleh ya. Oke ya. Yang ketiga ears are listening. Oke ya. Kupingnya atau telinganya mendengar ya. Yang keempat itu adalah hands free. Jadi kalau lagi pegang pulpen, pena, pensil, color pencil, lagi ada kegiatan art gitu ya. Kalau sudah ada give me five, maka nanti angkat tangan semua. Nggak perlu angkat tangan sih, tapi maksudnya nggak usah pegang apa-apa lagi gitu ya. Yang terakhir, yang kelima adalah sitting still. Jadi duduknya lebih tenang. Biasanya mungkin kalau lagi ada kegiatan di kelas, ada eksperimen kan berdiri ya, kemana-mana anak-anaknya pergi ke sana kemari. Nah kalau udah ada give me five itu bisa kembali duduk salah satunya ya. Jadi itu salah satunya. Lalu yang kedua ada 4 yang saya mau berikan. Ini simple dan saya rasa sudah banyak sekali yang menggunakan tapi sangat efektif. Yang kedua adalah ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan perhatian dari anak-anak boleh sebutkan kata kuncinya halo,
hai, dan boleh dipanjangin sedikit. Tetapi yang menjadi prosedur adalah kalau Bapak Ibu menyebutkan kata halo, maka pesertanya atau anak-anak muridnya menjawab dengan hai. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi kita boleh tes sama-sama sekarang ya. Saya coba contohnya halo hai, nanti Bapak Ibu langsung boleh unmute aja, walaupun nanti agak-agak hektik di sini, nggak apa-apa. Coba ya. Jadi saya akan sebutkan halo hai, Bapak Ibu sebutkan dengan balasan hai halo ya. Nanti kita akan coba beberapa kali. Oke ya. 1, 2, 3. Halo hai. Hai, halo. Halo. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba halo hai, halo halo. Hai. Hai, halo, hai, hai. Halo. Hai, Halo. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah dipanjangin ya. Nanti Bapak Ibu bisa latihan. Kadang-kadang ini jawabnya apa ya? Nanti bisa coba lagi sendiri. Yang ketiga, boleh juga. Biasanya ini anak TK, guru-guru TK berarti ya bisa simple mengatakan dengan eyes on me, matanya kepada ibu ya, gitu ya. Eyes on me, lalu nanti anak-anaknya bisa membalas dengan eyes on you, gitu ya. Jadi kita boleh coba sekarang ya. Eyes on me. Eyes on you. Eyes on you. On you. Gitu. Iya, yang terakhir saya akan coba dengan chanting. Kalau saya sudah mulai bicara, nanti ingin mendapatkan perhatian teman-teman, saya akan bicara dengan chanting pam pam param pam pam gitu ya. Atau satu lagi deh, pam param pam pam. Nanti teman-teman balas dengan pam pam gitu ya. Kita boleh coba ya yang kedua ya, pam param pam pam. Pam pam seperti itu ya. Oke, coba sekarang 1, 2, 3. Pam param pam pam. Pam, pam, pam. Nah, gitu. Nadanya beda-beda nggak masalah ya. Yang penting Bapak Ibu semua belajar memperhatikan sebagai peserta. Nah, itu contohnya ya. Itu salah satu tools mendasar ketika kita menjadi guru yang hebat, guru yang super. Dan karena kita praktiknya banyak sekali mengajar dengan banyak audiens gitu ya, dari TK sampai SMA, mungkin ada yang mengajar mahasiswa. Nah, teknik ini seperti ini bisa disesuaikan pakai yang mana ya. Itu tools yang paling mendasar. Dan kita akan belajar lagi belakang. Nah, hari ini kita belajar memang tentang kelas manajemen. Ini saya setuju sekali bahwa manajemen kelas khususnya setelah Bapak Ibu pernah mengalami masa pandemi dengan mengajar online, lalu sekarang kembali onsite ya, atau kita bilangnya luring. Nah, ini diperlukan 3 hal yang kita perlu kejar sama-sama sebagai guru. Kalau nggak salah, salah satu narasumber pengajar belajar saya sebelumnya sudah pernah mengajarkan juga tentang TPEC. Hari ini kita belajar juga sedikit review saja, TPEC itu apa sih? TPEC itu untuk menjadi seorang guru, kita perlu 3 senjata utama. Yang pertama, zaman sekarang guru harus melek teknologi, ya. Jadi pemakaian teknologi juga harus baik. Yang sebelah kiri bawah, Bapak Ibu bisa lihat, pedagogical knowledge atau pemahaman pedagogi mengajar. Jadi cara-cara belajar mengajar seperti apa yang efektif. Yang sebelah kanan bawah adalah content knowledge atau pengetahuan atau konten isi materi pembelajaran yang Bapak Ibu teman-teman ajarkan kepada anak-anak. Maka kalau kita simpulkan secara sederhana, Bapak Ibu, kita semua sebagai tenaga pengajar tidak hanya fokus kepada kontennya saja, tetapi secara teknologi dan juga secara pedagogi, cara mengajar itu juga sangat diperlukan. Maka hari ini kita belajar salah satu bagian dari 3 ini, yaitu pedagogi ya. Jadi ini serinya pedagogi. Kalau ada yang cukup berat, saya coba akan kemas dengan lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi nanti teman-teman belajar mengikuti. Kalau ada mau bertanya, silakan ya. Oke, saya berikan satu kegiatan dulu untuk sebagai ice breaking di awal. Kita bisa membuka Padlet, mungkin teman-teman dari pengajar belajar sudah bisa share linknya, ada di chat ya, bisa membantu saya. Nah, ini link yang ada di Padlet, Bapak Ibu boleh klik, lalu nanti setelah diklik akan menuju ke satu halaman, Padlet namanya, gitu ya. Nanti dari sana Bapak Ibu boleh menuliskan bagian K dan W yang ada di layar yang saya screen share ya. Sekarang masih ada di layar ini ya, saya belum pindahkan ke kelas manajemen Padlet. Apa sih yang akan Bapak Ibu tulis? Kita akan pilih yang Bapak Ibu tulis adalah di kolom pertama.
yang paling kiri dan kolom yang kedua, yang di tengah, ada kata K sama W-nya. Saya menggunakan salah satu tool untuk diskusi dengan cara namanya KWL Chat, KWL ya. K itu singkatan dari what we know, know atau K gitu ya. Apa yang kita ketahui, W adalah apa yang ingin kita ketahui. Nah, jadi apa sih yang Bapak Ibu teman-teman tulis? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manajemen kelas? Ditulis di bagian K ya. Lalu yang berikutnya, apa yang ingin Bapak Ibu, teman-teman pelajari, ingin ketahui tentang manajemen kelas dengan lebih dalam lagi. Sampai sini paham ya? Saya coba keluar dari slide ini, slide show-nya. Saya kembali ke Padlet. Saya coba arahkan ke Padlet ya. Bentar. Oke, kalau sekarang tampilannya sudah di Padlet ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, lalu ada di bagian sini, nanti Bapak Ibu akan ketik, ada K dan juga W. Seperti itu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manajemen kelas, dan yang sebelah kanannya, yang W, apa yang Bapak Ibu ingin pelajari tentang manajemen kelas. Nah, seperti itu ya, semoga jelas. Boleh tulis dalam bahasa Indonesia, mungkin ini contohnya ada yang bahasa Inggris, nggak apa-apa. Tuliskan saja dalam bahasa Indonesia. Ya, saya berikan waktu sekitar 2 menit ke depan. Bapak Ibu boleh tuliskan, ya. Kalau takut nggak cukup, pilih salah satu saja. Saya pengen belajar ini nih tentang manajemen kelas, gitu ya. Waktu saya lihat posternya di pengajar belajar, saya tertarik nih. Saya punya pertanyaan. Nah, langsung aja ke W. Tidak perlu ke K, nggak apa-apa, ya. Seperti itu. Saya tunggu ya, sambil kita juga baca-baca sama-sama. Nah, kalau itu nanti akan muncul di sebelah sini. Ya, kita boleh coba dalam 2 menit deh, nggak apa-apa. Oke, untuk linknya udah di-share ya Bapak Ibu di kolom chat dan juga ada di WhatsApp grup tempat kita share-share info juga tentang workshop ini. Boleh diklik, lalu boleh diakses nih Padletnya ya Bapak Ibu. Di situ juga kelihatan nih, udah ada beberapa orang yang tulis juga, ada Kalita juga nih yang menulis pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ada apa sih yang kita ketahui tentang manajemen kelas, lalu apa sih yang ingin kita pelajari tentang manajemen kelas gitu. Dan ya, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu boleh silakan bertanya ataupun ya di Padlet. Oke, thank you. Sudah ada beberapa yang masuk sebentar. Saya kayaknya kameranya saya tukar saja. Terus kamera saya mungkin bermasalah. Oke, seperti ini saja. Oke, saya mulai coba bacakan beberapa ya. Thank you teman-teman sudah boleh menuliskan ya. Jadi manajemen kelas yang beberapa dari kita ketahui adalah membuat kesepakatan baik. Membuat kesepakatan baik guru maupun siswa agar peraturan tetap rapi gitu ya. Nah, peraturan, oke. Kita akan lihat nanti, kita akan belajar tentang peraturan. Yang kedua, langkah cara untuk mengatur kegiatan yang berada di ruang lingkup kelas agar menjadi efektif. Ya, betul. Ada 2 poin utama yang menjadi bahasan utama, topik utama pada siang hari ini. Ada peraturan dan juga prosedur kita bilangnya, atau langkah-langkah. Manajemen kelas adalah mengatur kelas secara keseluruhan. Oke.
salah satu tools yang memudahkan guru saat di depan kelas? Ya, bisa. Lalu dapat menertibkan di kelas dengan baik sehingga anak menjalankan pelajaran dengan baik. Wah, keren-keren ini ya. Oke, saya pindah ke bagian pertanyaan ya. Bagaimana caranya mengatasi murid yang tidak tidak tertarik belajar? Oke, nanti akan ada di belakang di sesinya ya. Bagaimana mempertahankan konsentrasi dan semangat belajar siswa? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus-bagus nih. Cara mengatur peserta didik agar bisa fokus. Nah, karena zaman sekarang sepertinya guru terkalahkan dengan gawai. Iya, betul. Tips for interactive class. Oke. Dan lainnya ya, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi bagus-bagus ini pertanyaannya. Bagaimana cara pembelajaran berlangsung dengan kondusif? Ya, oke. Sip, saya balik lagi ke slide utama ya. Saya coba balik lagi, kita akan mulai, inilah yang akan menjadi core lesson atau pembelajaran utama kita hari ini. Saya ke sini saja. Oke. Nah, untuk segala sesuatu yang tadi teman-teman sudah katakan, betul, kita perlu tools atau kita perlu strategi, kita perlu punya kompetensi, kemampuan untuk memanajemen kelas dengan sangat baik, ya. Nanti kalau kita sudah bisa memanajemen kelas dengan sangat baik, harapannya memang problem-problem yang Bapak Ibu tuliskan itu akan berkurang, ya. Nah, kita mau lihat dulu secara pedagoginya. Kalau dikatakan guru yang super, guru yang hebat, itu seperti apa sih? Ada dua kategori. Yang pertama, good classroom manager. Jadi manajemen seorang manajer di dalam kelas yang sangat baik. Yang kedua, efektif. Karena kalau kita kita coba pikirkan ulang, mungkin ada banyak hal di kelas yang kita belum efektif. Padahal maksud kita baik. Ya. Nah, jadi yang kita perlu kerjakan apa? Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama adalah kita harus memberikan ekspektasi atau harapan kita dengan jelas kepada anak murid untuk semua yang perlu mereka lakukan. Kalau tidak jelas, maka mungkin akan ada masalah sedikit banyak. Yang kedua, harus exhibit good classroom management atau manajemen kelasnya harus ada contoh yang menjadi panutan seperti apa. Artinya gurunya juga bisa memberikan contoh dan juga teladan juga. Yang ketiga, knows how to design lessons to help students achieve. Jadi bagian ketiga berhubungan dengan tadi kalau tipek di konten, maka cara mengolah pembelajaran, materi pembelajaran dengan sangat menarik, dengan kegiatan dan juga digabungkan dengan manajemen kelas yang efektif akan sangat menarik. Itu yang akan kita lakukan tiga-tiganya melalui pembelajaran siang hari ini. Ya, kita perlu lihat untuk menjadi seorang guru yang efektif, ini yang diperlukan. Tadi untuk menjadi guru yang super, sekarang efektifnya dari sisi apa, caranya bagaimana? Yang pertama, kita bikin prosedur kepada anak-anak. Ya, nanti saya akan berikan di slide berikutnya apa sih prosedur itu. Yang kedua, kita tidak fokus kepada permasalahan anak. Biasanya kita cenderung berfokus kepada masalah. Ya, masalahnya terutama masalah tingkah laku atau perilaku. Yang ketiga, ketika kita handle kalaupun ada permasalahan tingkah laku, kalau kita handle atau kita atasi dengan cara efektif, nanti akan ada di belajar di belakang disiplin plan atau pendisiplinan, maka kita harapkan nanti pembelajaran itu tidak banyak terdistraksi. Ya, yang terakhir kita fokus kepada rutin dan prosedur. Nah, sudah ada 3 istilah. Tadi teman-teman sudah boleh keluarkan keyword, kata kuncinya peraturan, yang kedua prosedur, dan juga sekarang keluar lagi rutin. Lalu apa bedanya? Ini secara sederhana yang bisa saya sampaikan, perbedaan tentang ketiganya. Ya, kita lihat dulu yang paling kiri, ada yang namanya peraturan. Biasanya peraturan itu di dalam kelas kita banyak. Untuk menunjukkan kita punya otoritas sebagai pengajar, kita biasanya memberikan aturan, betul ya? Nah, sayangnya ada juga pepatah ya, peraturan ada untuk dilanggar, betul ya? Jadi makin banyak peraturan, ada tipe-tipe audiens tertentu atau anak-anak, apalagi kalau sudah SMP SMA ya, atau SD kelas besar, jangankan itu kelas kecil juga ada sih ya, biasanya pengen tuh ya, tes gurunya kesabaran sampai sejauh mana, sehingga akhirnya mereka mencoba melanggar sedikit-sedikit. Ya, dan atau mungkin melanggar semua, bisa aja gitu ya. Biasanya peraturan ada untuk dilanggar, lalu biasanya kita lihat tanda panah ke bawah,
yang kita lakukan supaya peraturan itu tetap ditegakkan, akhirnya bagaimana? Kita memberikan reward atau penghargaan. Bisa berupa sertifikat, bisa berupa stiker kalau untuk anak-anak TK, bisa berupa waktu bermain basket lebih lama pada saat jam istirahat, kalau itu anak SMP, SMA contohnya. Tetapi sebaliknya, kita cenderung memberikan juga konsekuensi atau penalti atau hukuman kita bilangnya. Nah, ini yang kita hadapi sehari-harinya kan ya, ketika kita berperang sama peraturan. Jadi kalau kita selalu menegakkan aturan, maka ada kecenderungan peraturan itu dilanggar. Bagaimana caranya supaya berjalan lebih baik? Adalah yang di tengah, kita ubah menjadi prosedur. Atau apa sih prosedur? Langkah-langkah untuk menjalankan sesuatu. Itulah prosedur. Jadi daripada kita memberikan banyak peraturan, kita memberikan banyak langkah-langkah untuk mereka melakukan apa yang kita minta dari banyak sisi, ya. Nah, kita lihat tanda panah ke bawah ya. Kalau prosedur dilakukan, maka kelas kita kan akan berjalan dengan lebih baik. Nah, ini sebenarnya tidak perlu penghargaan secara khusus, dan juga kalau tidak melakukannya, sederhananya bagaimana? Ya lakukan, gitu ya. Jadi kita nggak fokus kepada behavioral problem atau permasalahan perilaku, lalu kita kasih hukuman. Enggak, tapi kita minta mereka melakukannya saja. Ya, seperti itu ya. Saya pindah dulu ke yang kanan. Harapannya setelah kita membuat banyak sekali prosedur langkah-langkah yang sangat jelas supaya anak-anak paham harus apa, harapannya apa sih? Harapannya kalau dalam bahasa Jawanya mungkin merem aja udah tahu harus apa gitu ya. Bahasa kerennya autonomous atau autopilot. Harapannya seperti itu. Semua menjadi rutinitas. Artinya kita harapkan anak-anak itu melakukan sesuatu, sudah tanpa diberitahu lagi mereka bisa melakukannya dengan baik. Seperti itu ya. Kata kuncinya ada di regularly. Nah, jadi secara lebih regular seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Tadi di awal, Kalita sudah berikan kita sebenarnya sesuatu slide yang bagus yang dikaitkan dengan bahasa yang lebih ke arah prosedur, gitu ya. Teman-teman tadi Bapak Ibu bayangkan kalau di awal-awal kita bertemu, Kalita tadi sudah langsung kasih, oke ya Bapak Ibu hari ini kita akan belajar. Ada peraturannya. Yang pertama, kalau mau bertanya itu angkat tangan, nggak boleh langsung unmute. Wah langsung seperti itu peraturannya. Kira-kira perasaannya gimana? Gak enak kan dia mungkin ya, ini apa sih, baru juga masuk gitu ya. Tetapi karena Kalita tadi menyampaikan di slide, kalau mau bertanya, bagaimana caranya tadi? Boleh memanfaatkan kolom chat di Zoom, betul ya? Lalu yang kedua, boleh klik raise hand, angkat tangan, supaya nanti teman-teman pengajar belajar bisa melihat siapa yang ingin bertanya, lalu boleh nanti coba unmute, lalu bertanya. Itu langkah-langkah ya. Nah, jadi bedakan mana yang rules, peraturan, mana yang prosedur. Jadi kita punya banyak harapan dalam peraturan, kita tegakkan, kita mau anak-anak atau audiens kita lakukan dengan cara ubahlah ke bahasa prosedur. Ya, sehingga tanpa menjadi dibawelin lagi, itu sudah menjadi rutin. Contohnya seperti itu ya. Nah, saya bisa berikan contoh yang lain mungkin. Nah, ini yang teman-teman perlu bayangkan. Kira-kira di dalam kelas Bapak Ibu, teman-teman, atau mungkin di luar ruang kelas, tapi di dalam koridor yang masih haknya Bapak Ibu sebagai guru gitu ya, sebagai guru kelas atau guru subjek, ada spot-spot tertentu untuk bisa ada memajang hasil karya anak dan sebagainya. Biasanya di dalam kelas atau di luar kelas ada juga prosedur, langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik itu kesepakatan bersama dalam internal satu kelas, ataupun dalam satu grade level atau satu kelas paralel ya, kelas 7 semua, satu koridor. Atau bahkan kesepakatan seluruh sekolah, warga sekolah harus melakukannya. Itu seperti apa kita perlu berikan kejelasan kepada anak-anak. Nah, contoh-contoh prosedurnya apa? Bagaimana teman-teman menghandle atau memanage ketika anak-anak mengerjakan tugas dan sudah selesai. Nah, itu bagaimana prosedurnya? Kalau Bapak Ibu, teman-teman belum pernah menyatakan kalau sudah selesai bagaimana, apa yang biasanya mereka lakukan? Yes, Bu, Pak, sudah selesai, gitu ya.
Nah, ada yang teriak seperti itu, ada yang datang ke meja kita, Pak, ini udah selesai. Bu, udah selesai. Ada yang teriak udah selesai, ada yang datang ke kita, ini udah selesai, tolong periksa. Ada juga yang ngobrol dengan temannya dan sebagainya, ya. Nah, maka perlu prosedur seperti apa ya? Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan kalau ada tugas yang sudah selesai, langsung angkat tangannya saja. Langsung tunggu supaya Bapak Ibu datang ke mejanya kalian. Boleh. Contohnya seperti itu, ya. Nah, akan ada banyak prosedur yang perlu dipikirkan hari ini supaya harapannya Bapak Ibu bisa menerjemahkan bahasa yang peraturan dipindahkan kepada bahasa yang merupakan langkah-langkah, ya. Yang kita mau coba diskusikan pada siang hari ini adalah prosedur-prosedur ini. Yang pertama, kalau tugas sudah diberikan, sudah selesai, itu anak-anak mesti ngapain sih? Ya, sesuai dengan konteks Bapak Ibu ya, mengajar di kelas level berapa, nanti tolong didiskusikan dalam breakout room. Kita akan masuk ke breakout room habis ini ya. Yang kedua, kalau ada izin mau ke toilet, apa sih biasanya yang Bapak Ibu lakukan? Ada nggak peraturan tentang kalau mau izin ke toilet seperti ini, gitu ya? Tapi bahasa aturan sekali lagi dipindahkan, diterjemahkan menjadi bahasa yang langkah-langkah atau prosedur. Maka kalau mau izin ke toilet, bagaimana caranya? Nanti dipikirkan ya, yang seperti itu ya. Lalu kalau Bapak Ibu ingin membagikan lembar kerja LKS atau worksheet, bagaimana sih prosedurnya? Apakah Bapak Ibu ke satu meja yang lainnya, bagikan satu-satu ke anak, atau suruh anaknya maju ke depan, ambil semua satu-satu masing-masing. Berarti semua anak maju ke depan, gitu ya. Atau bagaimana? Coba pikirkan prosedurnya. Lalu bagaimana menggunakan peralatan kelas? Bagaimana kalau terlambat mengumpulkan tugas? Ya. Nah, bagaimana kalau lagi mengerjakan tugas? Bagaimana kalau meninggalkan kelas? Kalau anak muridnya sakit, ada yang pengen izin, bagaimana caranya kalau mau diperbolehkan pulang? Ya. Bagaimana sih caranya berbicara dengan teman, level of noise atau tingkat suaranya itu memekakan telinga, bikin telinga sakit teriak-teriak, atau harus pelan-pelan ngomongnya, gitu ya. Lalu bagaimana caranya berbicara kepada guru kalau lagi ingin butuh sesuatu? Misalnya, pada saat lagi mengerjakan tugas, ingin butuh dibantu, seperti apa? Kalau yang SD, TK mungkin masih ada berbaris, bagaimana caranya berbaris kalau untuk kerapian sebelum masuk ke dalam ruang kelas. Nah, gitu ya. Mungkin ada banyak yang lainnya yang belum saya tuliskan. Nah, saya coba berikan beberapa dalam ini ya, sebentar. Oke, saya berikan nanti di dalam breakout room juga, mungkin nanti teman-teman bisa bisa diskusikan. Sebentar lagi kan akan ke breakout room ya. Jadi ini saya sudah tuliskan tadi kalau prosedur-prosedur yang contoh-contohnya ya, bisa kita coba bahas nanti. Bagaimana sih kalau anak-anak masuk ke dalam kelas, mungkin prosedurnya, contohnya bisa seperti ini. Walk into the classroom, gitu ya. Jadi, nggak boleh lari-lari kalau masuk ke dalam kelas. Saya punya anak murid, kalau tiap kali mau masuk kelas saya di dalam pelajaran bahasa Inggris yang saya ajar, itu dia habis jam makan siang, lari-lari habis main basket, langsung buka pintu kelas saya tanpa mengetuk, lalu teriak, "Mister!" Ya. Nah, apakah itu proper? Nah, kita harus punya prosedurnya bagaimana ya. Bagaimana juga prosedur yang di tengah dengan PR. Kalau mengerjakan PR, lalu mengumpulkan PR, bagaimana caranya? Di mana sih tempat kumpul PR? Apakah ada satu tempat khusus, tray atau nampan yang kita bisa pakai untuk mengumpulkan tugas-tugas, ya, dan sebagainya. Nanti kita akan coba diskusikan ya. Yang terakhir sebelum kita ke breakout room, salah satu ciri-ciri guru tersebut atau kita semua menjadi guru yang sangat efektif dan sangat baik, kita memiliki salah satu pekerjaan yang besar dalam pembentukan sitting arrangement kita bilangnya. Jadi di dalam kelas, Bapak Ibu boleh dinamis menggunakan pengaturan tempat duduk untuk anak-anak. Ya, jadi pengaturan tempat duduknya boleh seperti pada gambar yang ada di slide. Boleh huruf T, ya. Itu kalau lagi meeting rapat bisa tuh
untuk huruf T. Lalu boleh juga dengan sistem hurufnya seperti huruf U, atau mungkin sistem teater, atau mungkin sistem yang ada di sebelah kanan itu ada yang melingkar gitu ya, atau mungkin hurufnya U tadi, atau mungkin berkelompok 4-4 atau 2 orang. Nah, kenapa ini salah satu ciri sebagai guru yang efektif itu kita perlu memberlakukan pengaturan tempat duduk, karena biasanya untuk satu kegiatan ke kegiatan lain tujuannya kan berbeda, maka kita perlu pengaturan tempat duduk yang sangat baik ya. Nah, jadi disesuaikan kondisinya di dalam kelas, tujuannya apa, pengaturan tempat duduknya seperti apa, itu ya. Oke, sampai saat ini yang menjadi target kita yang pertama, yang akan kita lakukan di breakout room sebentar lagi. Apa sih? Yang pertama, saya berikan 4 langkah ya. Yang pertama adalah kita brainstorm. Kita coba ingat-ingat lagi, pikir-pikir lagi yang kita lakukan selama ini kebanyakan aturan atau sudah dibaguskan atau sudah diperbaiki menjadi bahasa yang langka-langka dalam prosedur. Atau mungkin ada juga yang sudah bagus sehingga akhirnya anak-anak itu sudah melakukannya secara rutin tanpa perlu dikasih tahu lagi gitu ya. Kita coba ingat-ingat lagi, refleksi. Yang kedua, Bapak Ibu nanti daftarkan kira-kira ini sudah bagus nih bahasanya prosedur, malah bahkan sudah rutin. Saya akan tetap melakukan yang seperti ini. Dan di sisi lain nomor 2-nya adalah berarti apa yang perlu difikskan ya, apa yang perlu diperbaiki. Ini bahasanya semuanya bahasa perintah yang merupakan aturan. Saya sering kali menghukum anak untuk urusan kayak begini. Kenapa? Karena itu bentuknya aturan dan mereka cenderungnya pengennya melanggar. Ya, dan kita jadi terdistraksi, terganggu, akhirnya kita capek hati untuk ngurusin masalah-masalah perilaku. Yang ketiga, yang kita lakukan berikutnya adalah refresh, yaitu coba Bapak Ibu formulasikan bahasa-bahasa yang bentuknya aturan atau yang belum efektif tadi menjadi prosedur, sehingga akhirnya bisa menjadi rutin, dicoba dituliskan lagi, sehingga bahasa-bahasa tersebut nanti ketika jelas maksudnya, tersampaikan dengan baik, dan anak-anak memahami cara melakukan sesuatu, itu harapannya mereka bisa menjalankannya dengan baik, gitu ya. Yang keempat tentu saja setelah di-refresh, sama seperti laptop kalau udah di-refresh atau HP di-refresh, jadinya lebih segar ya. Harapannya mereka semua list of aturan, daftar-daftar aturan itu dipindahkan ke prosedur sampai ke rutin, itu semuanya berjalan dengan lebih baik, gitu ya. Nah, sebelum kita ke breakout room, saya boleh mempersilakan Bapak Ibu teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait bagian awal tentang apa itu aturan, prosedur sampai ke arah rutin, atau mungkin boleh pertanyaan seputar breakout room, apa yang perlu dikerjakan. Boleh, silakan. Kalau saya kembalikan ke Kalita mungkin ya, mungkin ada yang mau raise hand atau unmute atau mungkin di chat boleh. Siap. Oke, Bapak Ibu gimana? Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Entah pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti ya, Pak Lius ya? Boleh? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti bisa langsung diarahkan ke breakout room ya. Oke, sepertinya tidak ada. Atau saya kesimpulannya terlalu cepat ini. Ada Mbak Salma itu kayaknya, Mbak Dita. Ada yang bertanya. Misi Pak, saya mau nanya untuk sistem boleh. nanti mengerjakannya pas waktu di break room itu kayak gimana ya Pak? Oke, sistemnya bagaimana Pak? Oh, maksudnya ada tools bareng-bareng atau catatannya Ya. di mana gitu ya? Betul. Oke. Oh iya, itu yang mau saya sampaikan juga. Oke, itu pertanyaan sangat baik. Saya share aja sekarang. Sebentar ya, pindah screen-nya ke Padlet. Kalau teman-teman tadi masih buka Padlet yang tadi itu bisa menuliskan di sana. Jadi nanti yang akan dilakukan di dalam grup, ini pertanyaan sangat bagus. Yang akan dilakukan di dalam grup adalah di dalam breakout room, nanti Bapak Ibu teman-teman coba diskusi yang selama ini jadi pengalaman Bapak Ibu teman-teman, menegakkan aturan, mungkin ada stresnya tersendiri, kok ini nggak berjalan, itu nggak berjalan, bagaimana gitu ya. Lalu kan kita coba ubah menjadi kalimat prosedur. Nah, dituliskannya nanti di Padlet yang tadi saja, ya. Tuliskan prosedur yang Bapak Ibu teman-teman sudah diskusikan. Gitu ya.
Jadi salah satu atau semua anggota kita mau tulis prosedurnya, mungkin Bapak Ibu nanti di dalam kelompok bersepuluh, berlima-belas, 15-15-nya punya revolusi gitu ya di dalam prosedur. Nah, itu mau dituliskan masing-masing juga boleh gitu ya. Jadi diskusikan kurang lebih mungkin 7-8 menit diskusikan, nanti 2-3 menit tuliskan ke dalam Padlet. Nah, seperti itu ya. Berikan contohnya juga boleh. It's a very good question. Thank you Kak Salma ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi diskusinya starting dari yang sudah pengalaman yang ada dulu ya Pak ya di kelas, itu udah peraturan atau bukan. Kalau masih peraturan, bentuk prosedurnya seharusnya seperti apa gitu ya Pak ya. Nah itu Iya, yang dituliskan di Padlet. Ini ada Bu Natali yang bertanya. Ini mungkin yang di kolom chat di hold dulu ya Bu Dinda, ini sepertinya akan terjawab di materi selanjutnya. Ini saya ke yang raise hand dulu. Bu Natali silakan. Ya, Ini- selamat siang. Saya Natali yang ngajar bahasa Jepang itu. Oh, Jadi siswa saya mayoritas orang dewasa. Dan Hmm. kalaupun di kelas gitu kan tips yang tadi Pak Lius bagikan itu sebagian besar sudah dipraktekkan, tapi akhirnya murid-muridnya jadi robot gitu loh Pak. Oke, I'm doing this, but I don't actually understand what I'm doing. Jadi begitu ditanya, PR-nya apa? Dan begitu saya lihat PR-nya, ternyata dia nyalin dari temannya gitu. And then how? Terima kasih, Pak. oke. Iya. Berarti itu masuk dalam ranah, berarti saya asumsinya begini, pertanyaan Bu Natali berarti bukan ke arah manajemen kelas ya, karena sudah dilakukan, tetapi kalau ada anak-anak murid tertentu yang mungkin secara, saya bisa bilang bahasanya secara perilaku atau tingkah laku ya, atau attitude, sikapnya mereka dalam belajar, seperti itu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Kita simpan ke sesi yang setelah breakout room ya, saya sudah siapkan. Baik. Baik, terima Bersabar kasih. ya. Iya, oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak. Nanti mungkin pertanyaan yang terkait bagaimana supaya lebih efektif, terus contohnya seperti apa setelah di breakout room ya. Kalau begitu, berarti udah siap untuk ke breakout room nih, Pak. Sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu bergabung. Nanti masing-masing breakout room itu kurang lebih 10-15 orang. Dan sudah dibuka, silakan untuk join ya, Bapak Ibu. Pembagian namanya juga udah ada. Waktunya 15 menit maksimal untuk diskusi. Jadi nanti kalau 15 menit sudah selesai akan langsung ditarik paksa. Nggak lagi prosedur ya, tapi 15 menit nanti kita tarik kembali di main room ya. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Sudah ini ya, sudah dapat invitasi semua ya Bapak Ibu. Kalau yang belum nanti bisa sampaikan ke saya nanti biar dibantu sama teman-teman PB lainnya. Bu, gimana? Kemarin diskusinya di breakout room gimana? Seru? Tadi kalau di kelompok yang saya datangin ada yang curhat. Kalau di kelompoknya Bapak Ibu bagaimana? Apa tadi seru diskusinya? Boleh dong ini kesempatannya sekarang, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan yang sudah sempat menuliskan di Padlet. Monggo silakan untuk sharing ya hasil diskusinya. Dari kelompok mana ini yang mau sharing? Silakan. Ini ada yang menyalakan suara, ada yang mau ini suaranya dari mana? Bu siapa tadi ya yang ibu atau bapak ya? Oh, udah mati. Oke, sudah di-unmute lagi. Baik, ada yang sudah mau cerita. Ini saya coba lihat di Padletnya ya. Mungkin ada yang sudah nulis. Oh, ini kelompok 2 sudah ada nih. Mungkin dari kelompok 2 kali ya. Yang mau cerita ini sudah langsung Pak Aldi. Kelompok 2.
Kelompok 2. Ini yang menuliskan Pak Aldi nih, silakan. Kelompok 2, selain Pak Aldi siapa ya? Nggak ditulis kelompoknya, nama-nama ininya sih ya, timnya tadi ya. Ada saya juga, Bu. Oh, boleh. Ada Miss Alma, silakan ya Miss Alma berbagi. Ya, tadi kami sudah diskusi dan kami kebanyakan kita berlatar belakang berbeda-beda dari segi dari Pak Aldi sendiri. Pak Aldi menulis dari segi pengalaman dia di guru SMK. Tadi Pak Aldi nggak bisa bicara karena dia speakernya lagi rusak katanya. Jadi dia lebih diketik gitu. Dan kalau dari saya, kalau yang Pak Aldi ini dia lebih ke pengalamannya dia di SMK. Pas banget dia juga di jurusan teknik mesin. Dan biasanya yang dia lakukan itu, biasanya itu sebelum mempraktikum atau menggunakan lembaga tempat prakteknya, dia sudah membuat prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh siswa. Dan di situ juga ada saya juga, tapi dari saya sendiri, saya adalah guru bimbel baca tulis yang agak sedikit berbeda karena dari segi usia, saya dari usia yang lebih rendah, yaitu usia 4-8 tahun. Lebih sedikit biasanya kalau dari yang SMK. Mungkin perbedaan di situ. Kalau dari saya, kalau dari saya biasanya yang saya lakukan adalah anak-anak untuk bisa masuk ke dalam kelas terlebih dahulu dan diberitahu apa saja yang akan dia pelajarin dan tidak boleh melakukan seperti naik meja dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ya. Salma. Ini Pak Lius udah angguk-angguk nih. Mau dikomentarin dulu, Pak? Atau? Lanjut aja dulu, lanjut aja. Oh, Tapi lanjut ada dulu. poin yang bagus kok. Thank you. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Kelompok 2. Ini saya lihatnya yang di sini kali ya, mungkin yang belum sempat nulis, mungkin lagi belum ready. Ini belum ada kelompoknya, tapi siapa ini yang menulis prosedur yang saya lakukan saat Itu sebelum saya, Bu. mengajar? Boleh saya. dong berbagi. Ini satu lagi kali ya Pak Lius ya, yang mau cerita. Boleh. Ini tadi ngomong saya Bu, mohon maaf saya nggak kelihatan nama ini. Itu punya saya, Bu, yang Salma. Oh, Bu Salma juga. Iya. Oke. Iya, iya. Kita lihat yang lain deh kalau gitu. Kita ini ya Bu. Ya. Oh, ini Pak Rita tentang hasil diskusinya. Oke. Ini dari Ilham Aji, Pak Ilham Aji. Iya, Bu. Boleh Pak berbagi? Ini prosedur yang ditulis sama Bapak. Iya, mohon maaf sebelumnya ini prosedurnya sangat acak sekali karena ini beberapa yang saya ingat saja. Oke, untuk prosedur yang pertama ini pernah saya terapkan ketika melaksanakan PPL di sebuah MTS. Nah, ini saya lakukan agar anak lebih... Tadi di kelompok berapa ya Pak? Kelompok 3. Boleh. Oke, tadi sampai mana ya? Oke, untuk menjaga siswa agar fokus ke saya. Jadi saya setiap pagi mengucapkan selamat pagi anak-anak, kemudian mereka menjawab pagi-pagi semangat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini untuk mengatur siswa agar tidak sering berlari-lari di kelas. Kemudian yang nomor 3 ini masih eksperimen sih, belum saya terapkan. Seperti itu karena lebih seringnya yang nomor 1 ini. Seperti itu, Bu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Iya, oke. Kembali ke saya berarti ya. Thank you untuk Bapak Ibu teman-teman tadi sudah share ya. Mungkin izinkan saya juga bisa menanggapi dari beberapa kita yang sudah share tadi. Saya melihat ada yang baik.
adalah bahwa mencoba memberikan prosedur langkah-langkah yang Bapak Ibu teman-teman harapkan dari anak-anak muridnya, dan responnya sejauh ini sepertinya cukup baik ya, walaupun pasti tadi ada kelompok-kelompok yang isinya curhat tadi ya, yang mungkin ada kendala yang habis ini kita segera bahas meskipun waktunya juga nanti terbatas. Tetapi maksud saya adalah yang mau saya sampaikan dari beberapa yang teman-teman sudah tuliskan dengan bagus, dan juga tadi ada diskusi di beberapa kelompok, ya yang saya bisa katakan adalah saya menekankan pentingnya peraturan dan juga prosedur itu tertulis. Ya, jadi tertulis. Sebentar, saya kembali ke slideshow dulu. Nah, ini sangat penting untuk kita buat ke dalam bentuk tulisan. Ya, jadi silakan teman-teman boleh, walaupun itu peraturan, buat itu tertulis, meskipun ada dekorasinya, ada unsur artnya, supaya ada unsur segala sesuatunya itu lebih enak, menarik untuk dilihat. Sebagai contoh, ini di dalam Labcom contohnya, laboratorium komputer gitu ya, boleh juga diberikan poster-poster kalau di dalam Labcom itu rules-nya adalah tidak boleh membawa makanan atau minuman atau bahkan makan di dalam kelas. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan, tetapi sekali lagi ini seperti ini belum tentu baik, dalam artian ini kan berupa aturan ya. Nah, sebelah kanan itu lebih baik mungkin ketika nanti kalau mau menjalankan prosedur, contohnya ada ya, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat start of class, pada saat mau mulai kelas itu ada keterangannya gitu ya. Lalu di bawahnya living classroom ya, mungkin Bapak Ibu bisa perlu. Nah, ini contohnya yang sekarang saya lingkarin yang mau saya bicarakan ya. Itu living classroom, artinya kalau mau izin tidak mengikuti pembelajaran seperti apa. Nah, ini hal-hal seperti ini ada baiknya ditulis atau bentuknya tertulis ya. Tadi di tempat saya kelompoknya ada juga discussion bahwa aturan dan juga prosedur mungkin itu diharapkan menjadi hidden curriculum gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau ranahnya peraturan dan juga prosedur itu ada baiknya ditulis. Jadi hidden curriculum mungkin dalam hal yang lainnya akan lebih baik. Tetapi untuk peraturan dan juga prosedur ada baiknya dalam bentuk tertulis. Jadi silakan dibuat poster ataupun mungkin tampilan-tampilan lain yang menarik. Ini salah satu highlight yang bisa saya dapatkan ketika membaca poin-poin dari teman-teman ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Sebentar, saya coba balik. Sepertinya kendala di internet di saya. Saya mungkin berikan contoh ini dulu ya. Kalau di pengalaman saya, dalam pengalaman saya membagi kategori peraturan hanya 3. Saya singkatnya dengan 3R gitu ya, atau 3R. Peraturan itu hanya 3, simple. Kategorinya respect, menghormati. Yang kedua readiness, kesiapan. Lalu yang ketiga responsibility atau tanggung jawab. Saya membagi hanya menjadi 3 gitu ya. Dan saya bisa jabarkan sebenarnya, tapi fokus kita kan ke arah prosedur gitu ya. Contohnya mungkin saya sampaikan secara lisan, respect itu artinya hanya 1 orang yang bicara gitu ya. Itu kan yang kita harapkan. Artinya menghormati, hormatilah Bapak Ibu guru yang sedang mengajar, hormatilah teman yang sedang berbicara. Itu aturan ya. Tapi waktu dikonversi, diubah menjadi kalimat prosedur, seperti contoh yang paling kiri kolomnya, yang ada di tengah, listen when the teacher speaks. Jadi bahasanya diganti menjadi bahasa prosedur, langkah-langkah. Mendengarkan kalau ada orang yang sedang berbicara atau gurunya. Jadi itu berupa prosedur. Kalau di bawahnya lagi ada contohnya, one speaker at a time, itu lebih simpel lagi. Hanya 1 orang yang bicara. Nah, artinya ketika dilakukan melatih mereka terus-menerus, kalau ada yang berbicara, maka kita mendengarkan. Maka kalau gurunya sedang bicara, harus didengarkan, istilahnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu kategori respect. Kalau readiness, pasti kita harapkan anak-anak murid itu harus ready atau harus siap untuk belajar, siap mengerjakan tugas, siap mengerjakan PR, dan sebagainya. Kita ubah menjadi kalimat prosedur. Be ready to learn when coming to class. Udah siap ketika masuk ke dalam kelas. Lalu kalau di kelas komputer, bisa saya contohnya, turn on the computer and Wi-Fi.
nyalakan komputernya untuk bisa masuk ke dalam Windows atau mungkin Google, kalau pakai Google Chromebook ya, masuk ke dalam operating system, berarti nyalakan dulu dan seterusnya. Itu langkah-langkahnya. Yang ketiga, responsibility, kita harapkan anak-anak itu bertanggung jawab. Kalau dikasih pekerjaan rumah harus dikerjakan, kan seperti itu ya. Nah, kita ubah bahasanya menjadi do your homework well and submit in time, atau bahasa Indonesianya kerjakan homework pekerjaan rumah dengan baik dan kumpulkan tepat waktu atau bahkan sebelum waktu deadline-nya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua di bawahnya mungkin student submit the homework before the class. Jadi kumpulkan. Nah, seperti itu ya. Semua aturan dan juga semua prosedur itu ada baiknya dibuat dalam bentuk tampilan yang bisa dilihat. Dan dengan font atau ukuran hurufnya cukup bisa dibaca untuk seluruh anak di dalam satu ruangan. Diusahakan seperti itu. Kita bicara tentang mungkin kaidah-kaidah penulisan rules atau prosedur gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu lakukan. Lalu yang berikutnya tadi catatan saya adalah yang berikutnya, ketika kita memberikan aturan atau kita sudah terjemahkan ke dalam bahasa prosedur, semua langkah-langkah itu kita terus latih. Jadi kita mungkin membayangkan, saya tahu ini ada di bulan Maret, sudah mau tahun ajaran itu sudah berakhir gitu ya. Kalau mungkin dilatih atau diberikan aturan atau prosedur yang baru, mungkin akan sedikit banyak mengganggu stabilitas kelas, karena mungkin udah berjalan 9 bulan seperti apa, atau mungkin kalau dikasih sesuatu yang baru mengganggu dinamikanya gitu ya, membentuk kebiasaan baru tentu saja nggak gampang. Jadi kita coba fokuskan ke tahun ajaran depan, ketika ini diberikan peraturan dan juga prosedur, dilatih terus berulang-ulang sampai anak-anaknya paham, tanpa perlu dikasih tahu lagi menjadi rutinitas. Itulah harapan kita supaya kelas kita sepanjang tahun akan berhasil. Nah, itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi mungkin itu pesan-pesannya yang bisa kita sama-sama pikirkan supaya nanti kelas kita berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Sampai sejauh ini mungkin tentang peraturan, rules, ataupun langkah-langkah procedures, apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke bagian kedua? Ya, Bu Siti, silakan. Tadi saya juga sudah melihat Bu Siti sempat angkat tangan. Ya. Silakan, Bu Siti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya sangat tertarik sekali ya ketika tadi paparan Bapak. Nah begini, yang saya tahu gitu, setelah mempelajari aturan, ada yang namanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, Pak. Ya, nah, ketika kita aturan itu misalkan bahasanya agak negatif, kalau di keyakinan kelas atau di kesepakatan kelas itu dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan yang tadi Bapak sampaikan? Gitu. Seperti contoh, saya itu sekarang sudah merubah di kelas itu bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu biasanya anak itu sudah ditanamkan dari awal. Jadi berasal dari energi positifnya itu berasal dari anaknya. Nah, saya udah ganti, saya membuat sendiri itu berdasarkan kesepakatan dari anak. Jadi ketika misalkan di kelas itu harus kalian harus apa misalkan. Nah, mereka itu mencurahkan pendapatnya di sticky note ya pada saat itu. Terus kita tampung. Nah, kita nanti dengan anak pun berdiskusi. Oh, di kelas itu misalkan seperti yang tadi Bapak, ketika guru menjelaskan berarti kalian harus mendengar. Atau misalkan ada lagi ketika peraturan jangan berlarian di koridor atau kelas. Ketika dirubah ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Itu Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan apa kaitannya dengan yang Bapak tadi jelaskan dengan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, oke. Terima kasih Bu Siti. Ini poin yang sangat bagus sebenarnya. Mungkin di tempat lain, di tempat Ibu Siti dan juga Bapak Ibu teman-teman yang lain, bahasanya seperti itu. Saya rasa kita punya pemahaman yang sama, we are on the same page already, hanya bahasanya saja. Keyakinan saya
lebih melihat sesuatu yang bagus sudah diterjemahkan menjadi nilai-nilai. Keyakinan itu kan nilai ya sebenarnya. Artinya peraturan itu sudah dibuat dengan bahasa yang lebih halus. Tadi sudah Ibu katakan positive education berarti masuknya. Nah, positive education itu salah satu filosofi besar pendidikan di luar negeri yang bagus, lalu memang sudah diadopsikan ke konteks di dalam pendidikan di Indonesia melalui kurikulum Merdeka, dan sudah ada banyak ya kelas guru penggerak dan sebagainya. Jadi saya rasa itu peraturan masuknya ke dalam positive education sudah dibuat lebih halus lagi, masuk ke dengan term atau istilah keyakinan, dan Ibu sudah melakukan yang benar berarti gitu ya, sudah dibuat halus seperti itu. Lalu yang kedua, kalau ada kesepakatan itulah yang bisa menjadi kamarnya prosedur gitu ya, kesepakatan bersama dan melibatkan anak untuk sama-sama memikirkan ini loh peraturan di dalam kelas, ini nilai-nilainya, dan ini langkah-langkah yang kita perlu lakukan di dalam kelas berupa kesepakatan bersama. Itu sudah sangat baik untuk dilakukan. Maka tinggal menambahkan daftar-daftar yang mungkin belum masuk ke dalam daftar yang Ibu sudah buat selama ini gitu ya. Karena kadang-kadang kan along the way, sepanjang perjalanan mungkin ada beberapa kesepakatan tuh bisa bertambah. Betul ya. Nah, ketika ada hal-hal yang baru, kesepakatan tuh bisa bertambah, itu boleh dibuat menjadi prosedur yang baru untuk anak-anak dan kita sama-sama mengerjakannya. Nah, maksud saya dengan tadi dua istilah yang Ibu sampaikan, keyakinan itu bisa masuk ke dalam salah satu bagian dari peraturan, itu sudah sangat baik. Kesepakatan bersama itu bagian dari prosedur. Jadi sebenarnya semuanya sudah sejalan, Bu Siti. Seperti itu. Itu sudah sangat baik. Begitu ya. Ada yang masih mau ditanyakan, mungkin mau direspon oleh Bu Siti? Sudah Bapak, terima kasih. Iya, oke. Nah, ini sangat baik. Mungkin bahasa ini lebih banyak bisa diterima di tempat kita semua, nggak apa-apa. Jadi silakan membuat keyakinan di dalam kelas, lalu buat kesepakatan itu tadi. Mungkin catatan dari saya tambahannya adalah, ada hal-hal tertentu sebenarnya kita sudah punya daftar peraturan dan juga kita sudah punya daftar prosedur gitu ya. Tetapi kita membawakannya ke anak supaya enggak itu bentuknya top down, bentuknya keharusan dari guru ke anak murid. Memang filosofinya diajak diskusikan bersama-sama ke dalam kelas sehingga anak-anak itu memiliki rasa kepemilikan terhadap kelas. This is my class, ini adalah kelas saya mau ikut ambil bagian secara bertanggung jawab, secara baik, maka saya ikut dalam diskusi kesepakatan kelas. Nah, itu seperti itu. Filosofi dasarnya saya rasa seperti itu ya, Bu Siti. Iya, Pak, betul. Oke, seperti itu. Jadi tetap bisa dijalankan. Nah, mungkin pesannya itu tadi, mana yang aturan, ya tetap aturan gitu ya. Prosedur tetap aja prosedur. Nah, seperti itu. Ya, boleh. Thank you, Bu Siti. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin satu lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Kira-kira kalau misalkan seorang atau beberapa murid tidak mengikuti rules atau aturan yang sudah disepakati, kira-kira punishment apa yang cocok buat mereka? Bu, atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan seperti itu, Pak. Kalau saya masih bingung di situ, kira-kiranya seperti apa? Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Salma. Iya, tadi saya juga lihat ada pertanyaan juga kalau aturan di kelas multikultural seperti apa gitu ya, lalu konsekuensi. Oke, sementara saya jawabnya begini dulu. Kalau kita fokus kepada aturan seperti tadi yang slide saya yang ada 3 bagian, kalau kita fokusnya ke aturan, maka nanti memang harus ada konsekuensi dan seterusnya, kita fokus kepada masalah disiplin. Tetapi kalau memang itu hal-hal yang berupa tinggal langkah-langkah saja, saya rasa teman-teman boleh sudah mulai mengurangi sakit kepala dengan cara nggak mau terlalu ambil pusing ketika itu bukan hal-hal prinsip. Contohnya seperti ini, mereka di koridor ada yang lari gitu ya. Tinggal dikatakan aja, tolong jalan ya, nggak lari, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya peraturan yang diterjemahkan ke dalam prosedur. Kenapa nggak boleh lari? Karena kalau lari, tabrakan, ada kecelakaan, nanti sekolah kita semua akan pusing. Intinya kan gitu ya. Ada yang retak tulangnya dan sebagainya, itu baru contoh lari. Lalu yang berikutnya, kalau sudah SMP, SMA contohnya, mereka izin keluar kelas, ke toilet,
itu janjian antara kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan sebagainya. Kelas 10 juga janjian. Nah, itu kan peraturan. Kalau belajar di dalam kelas, belajar dengan baik. Tetapi diterjemahkan menjadi kalau mau ke toilet, harus mendapatkan izin dari guru. Caranya bagaimana? Ambil kartu izin, kita membuat satu kayak kartu gitu ya, sebagai tanda mereka itu dapat izin dari kita untuk pergi ke toilet. Nanti Bapak Ibu boleh cari di internet, itu ada namanya toilet pass namanya. Jadi kalau mau ke toilet itu pastikan ambil kartunya izin, mereka harus pasang itu di klip di kantongnya mereka bahwa mereka itu dapat izin untuk ke toilet. Itu salah satu contohnya. Nah, seperti itu kita ganti ke prosedur. Maka sebenarnya kalau nggak bisa ada anak-anak yang keluar kelas tanpa izin mau ke toilet dan sebagainya, nah ini kesepakatan bersama antar guru. Kalau ketemu mereka di koridor dan sebagainya nggak pakai pasnya itu, maka kan pertanyaannya, pas kamu mana izinnya untuk ke toilet? Gitu ya. Nggak ada atau apa, mereka nggak bisa jawab, berarti mereka keluar tanpa izin sebenarnya, kembali ke kelas, selesai. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu saya tahu ini debatable, bisa dijadikan konsekuensi, ini anak ini ketemu dia lagi, gitu ya. Bagaimana itu ya? Itu kan berarti kan ada yang dilanggar, udah kategori pelanggaran. Nah, nanti di belakang ada caranya, gitu ya. Itu contohnya. Sementara seperti itu dulu ya. Jadi ada konsekuensi yang kita bisa pikirkan, betul. Tapi kita mesti lihat dulu kalau hal-hal prinsipil itu berhubungan dengan langkah-langkah, minta mereka lakukan saja langkahnya tanpa kita juga capek hati gitu, atau makan hati malah, gitu ya. Oke, saya pergi ke berikutnya ya. Terima kasih. Saya pergi ke berikutnya dulu. Ini bagian penting yang nomor 2, meskipun waktunya terbatas ya. Saya akan cukup sampaikan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah tanyakan, memang berhubungan dengan class and behavior management. Yang pertama, yang kita perlu lakukan ketika menegakkan peraturan dan juga prosedur kelas, memang harus ada balance, ada keseimbangan untuk bisa menjadi ramah tetap, tapi juga tegas. Maksud saya seperti ini. Terutama ini aplikasinya ke anak-anak SMP, SMA, dan juga mahasiswa mungkin. Ya, tadi ada yang sudah mengajarnya, levelnya sudah higher education. Sebenarnya balancing friendliness with firmness itu salah satu tool yang paling baik. Kebanyakan kita kadang-kadang, terutama memang guru SMP, SMA, dan ke atas ya, sekali lagi saya katakan, kita berusaha menjadi guru yang menyenangkan buat anak. Tapi ada konsekuensinya kadang-kadang. Ketika kita mencoba menjadi ramah, kadang-kadang sedikit agak keluar peraturan dengan cara kita menjadi teman buat mereka. Kita harapkan ketika kita jadi teman buat mereka, kita bisa mendapat hatinya mereka, mereka bisa ngikutin kita. Kita perlu ingat bahwa anak juga istilahnya manusia yang berdosa gitu ya. Mereka bisa memanipulasi kedekatan kita dengan mereka. Mereka bisa menginginkan sesuatu, memanipulasi kita sehingga akhirnya kita goyah hatinya. Kenapa ada favoritism? Kenapa kita memilih satu murid dibanding yang lainnya lebih dekat? Karena kita merasa kita ingin jadi teman buat mereka. Maksud saya adalah kita harus boleh kok menjadi ramah, tapi tidak menjadi teman buat mereka. Being friendly is okay, but being a friend to them jangan sampai, gitu ya. Nah, itu salah satu caranya supaya segala sesuatu yang kita kerjakan berjalan dengan lebih baik. Ini tips yang basic dulu ya. Jadi mungkin nanti ke belakangnya saya akan kasih contoh-contohnya menjawab tadi teman-teman punya. Lalu ketika kita memiliki anak-anak yang mungkin ada melanggar satu dan lain hal, kita boleh ingatkan mereka sebenarnya kesepakatan itu apa. Jadi ini salah satu contohnya, boleh teman-teman gunakan tools yang namanya sandwich, atau mungkin paling gampang selain roti isi, Oreo kita bilangnya. Oreo kan ada 3 bagian ya. Oreo itu adalah biskuitnya yang warna hitamnya, ya. Terus mengapit di tengah-tengahnya yang ada krimnya. Nah, kita bilangnya Oreo system. Artinya kita bisa sampaikan contohnya seperti ini. Bapak tahu bahwa kamu sering sekali ingin ke toilet. Mungkin kamu tidak begitu bisa menahan pipis dalam waktu yang sangat lama, contohnya, gitu ya. Atau Bapak tahu sepertinya kamu sudah tidak terlalu tertarik untuk belajar karena banyak hal yang kamu belum bisa pelajari. Nah,
Bapak paham tentang hal itu, yang Bapak harapkan adalah kalau kamu belum mengerti, silakan bertanya. Itu contohnya. Itu bagian krimnya di tengah yang menjadi pokok pikiran kita. Sebenarnya kita pengen dia itu jangan sering-sering keluar toilet, contohnya gitu ya. Lalu disampaikan lagi biskuit yang paling bawahnya lagi kalau Oreo sistemnya. Jadi berikutnya kalau mau minta izin sering-sering, pastikan kamu benar-benar lihat yang mana yang sangat penting untuk kamu bisa udah nggak perlu tahan lagi, mau keluar istirahat sejenak, boleh kasih tahu Bapak, gitu ya. Kalau enggak, tetap stay di dalam kelas. Nah itu boleh contohnya. Itu salah satu tools untuk bisa menyampaikan sebenarnya aturan atau prosedur yang mereka harus lakukan, disampaikan dengan cara yang baik, bagaimana dengan cara Oreo style itu tadi. Itu salah satu contohnya ya. Ini beberapa tips saja. Oke, yang berikutnya dulu. Saya terus aja, karena ini banyak sekali ya. Kalau ada anak-anak yang melanggar tadi, bagaimana? Ini kelanjutan yang pertama. Dengan kita mencoba tegas, tapi juga tetap kita bilangnya sopan gitu ya, tapi tegasnya itu ada, memang kita perlu establish, maintain, restore relationship. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya ada apa dengan dia, ya, sehingga akhirnya dia melanggar atau berulang kali melakukan kesalahan yang akhirnya membuat kita itu tertarik perhatiannya. Nah, mungkin kita ajak ngomong dulu. Saya mungkin kenalkan salah satu toolsnya namanya Bank Time. Kalau bank kan tempat nabung ya. Berarti Bapak Ibu sebenarnya menabung kedekatan sama anak-anak. Kita gali kenapa sih dia melakukan hal itu. Sampai kita tahu persis alasannya. Beberapa kali mungkin dipanggil bisa saja. Untuk anak-anak dengan kategori ekstrim, tidak mau mengikuti kita dengan banyak alasan, kita ajak ngomong, itu bank time sangat perlu dilakukan. Jadi mengenal mereka. Mungkin mereka melakukan kesalahan karena mereka satu tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas. Mungkin mereka minder juga, akhirnya mereka melakukan cara yang lain. Contohnya, fisika dan matematika termasuk salah satu yang paling killer ya kalau di SMP SMA ya. Gitu. Jadi belajar fisika matematika itu aduh gitu ya dan sebagainya. Nah mungkin mereka berulah di kelas-kelas tersebut atau malah sebaliknya nggak suka kelas bahasa dan sebagainya. Jadi kalau sudah mulai berulah, kita perlu adakan bank time. Artinya kita coba bangun hubungan sama mereka dulu. Nah itu ya, itu salah satu contohnya. Ini teknik-teknik berikutnya untuk mengurangi kalau ada permasalahan yang berhubungan dengan behavior ya. Yang pertama tentu saja jadi role model buat mereka. Kalau kita nggak pengen mereka teriak, ya kita jangan teriak-teriak gitu ya. Kalau sebelumnya kita pernah marah dan teriak untuk mendiamkan anak, pakai cara yang tadi di awal, boleh pam, parang, pam, 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 dan sebagainya ya. Itu jadi role model. Yang berikutnya, ini boleh nih ya, kayak tadi kan ada concern di Bapak Ibu, tadi ada yang tulis ya, menegakkan konsekuensi kalau tidak melakukan sesuatu itu bagaimana? Itu bisa dengan pandangan. Gitu ya, teachers look-nya itu boleh. Ini termasuk komunikasi nonverbal. Artinya, andai kata nih ya, ada yang namanya, sebut saja namanya Adisit gitu ya. Adisit ini salah satu murid. Lalu dia melakukan kesalahan berulang-ulang sengaja gitu ya. Nah, kita bisa katakan, Adisit, Ibu melihat kamu sering sekali memotong pembicaraan temannya. Kalau lagi sedang bicara, lagi diskusi, kamu juga usil gitu ya. Next time yang berikutnya, kalau Bapak atau Ibu melihat wajah kamu, kita tatap-tatapan mata, itu artinya kamu sudah usil dan sering memotong pembicaraan. Kamu harus berhenti. Ya, itu boleh ya. Jadi itu termasuk salah satu manajemen mikro yang di dalam kelas kita bisa lakukan. Sebelum tambah besar permasalahannya, kita kontrol beberapa anak yang mungkin melakukan kesalahan dan seterusnya dengan cara teachers look, ada nonverbal communication. Yang berikutnya, meskipun harusnya, kaidahnya, prosedur itu tidak diberikan reward, tapi saya juga tetap mendukung bahwa kelas boleh diberikan reward. Artinya kalau untuk TKSD boleh pakai marble jar contohnya. Jadi kalau ada perbuatan baik, ada homework semua satu kelas 23 anak mengerjakan homework dengan on time, mengumpulkannya, boleh masukkan kelereng ke dalam satu toples gitu ya, sampai toples penuh itu dikasih penghargaan ke mereka atau hadiah buat mereka. Hadiahnya bermacam-macam. Nanti Bapak Ibu boleh di internet
supaya nggak merogoh kocek dalam-dalam gitu ya, supaya dompet kita nggak makin tipis, mungkin gitu ya. Jangan ya, kalau dompetnya makin tipis artinya dompet kita tipis, enggak, dompet kita tebal, tapi supaya jangan berkurang juga, reward itu nggak harus sesuatu yang ada harganya cukup mahal merogoh kocek. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di internet boleh browse no cost reward. Saya ketik di bagian bawah ya, no cost reward. No cost reward. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa browsing apa sih reward-reward yang bisa diberikan tanpa merogoh kocek banyak-banyak. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi mengurangi tindakan pelanggaran yang harus diberikan konsekuensi, artinya kita perbanyak hal-hal yang baik itu disebutkan. Jadi kalau ada, Bapak Ibu mungkin kenal dengan caught in the act, tertangkap basah gitu ya. Nah, kita ubah tertangkap basah dalam hal negatif ke arah yang baik. Artinya, setiap kali ada anak murid di kelas kita yang tertangkap basah melakukan hal yang baik, langsung panggil dia, sebutkan namanya. Itu boleh. Ya, itu contoh-contohnya seperti itu. Nah, tadi saya dari Kalita katanya giving assertive feedback, betul. Jadi reinforce positive behavior. Jadi kasih tahu kalau melakukan sesuatu yang baik. Ya, yang terakhir sebelum kita selesaikan, yang terakhir adalah kalau itu semua masih belum bekerja istilahnya sampai kita mencoba positif, maka memang ada kategori anak-anak tertentu yang memang melanggar dengan banyak alasan. Kita perlu tadi bank time ya, jadi menabung waktu dengan mereka perbanyak alasannya. Kalau sampai sangat mengganggu, maka perlu ada disiplin sistem. Salah satu cara yang bisa saya promote adalah menggunakan tool seperti yang ada di layar Bapak Ibu teman-teman, itu salah satu contohnya. Bapak Ibu nanti silakan buat kreasi sendiri, atau mungkin boleh mencontoh yang ada di slide, karena nanti slide ini saya berikan ke teman-teman ya. Prinsipnya slide yang di bagian sebelah kanan itu salah satu template, itu mengharapkan mereka menuliskan sebenarnya kenapa sih mereka melakukan hal itu gitu ya. Artinya kita panggil mereka duduk 4 mata sama kita, atau mungkin beberapa anak berkelompok, sudah sangat mengganggu, minta mereka tulis, mereka berefleksi sebelum kita berikan konsekuensi ya. Minta mereka tulis sehingga kita tahu dari situ permasalahannya apa. Mungkin sebenarnya mereka melakukan tindakan yang sangat mengganggu, tetapi yang mereka jadi alasan mereka itu hal-hal yang bisa kita kerjakan atau follow up tanpa harus makan hati dan memberikan konsekuensi atau hukuman, maksudnya seperti itu ya. Jadi nanti tinggal minta mereka tuliskan kenapa, lalu nanti akan ada pertemuan berikutnya, sebagai konsekuensinya Bapak Ibu bisa sampaikan, Bapak sudah baca refleksi kamu, menurut Bapak, kamu mungkin nggak hormat kepada Bapak karena kamu udah nggak suka pelajaran Bapak. Nah, bagaimana cara membantunya? Contohnya seperti itu, gitu ya. Akan ada diskusi yang berikutnya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oh, terakhir ini, sorry. Nah, caranya tadi yang simple juga bisa berikan 3 pertanyaan ini. Ini yang Venus, Jupiter, Saturnus, di-ignore ya. Saya belum edit itu. Tetapi 3 pertanyaan utamanya adalah, kenapa saya melakukan hal itu? Atau kenapa saya melanggar yang bagian itu? Gitu ya. Minta mereka juga sebutkan yang tengah. Jadi sebenarnya peraturan atau prosedur mana yang saya nggak lakukan? Yang paling kanan adalah, kenapa saya melakukannya? Nah, itu juga bisa. Secara simpelnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang bisa jadi catatannya. Ini contoh-contoh mungkin reward kalau kira-kira melakukan hal-hal yang baik itu, rewardnya seperti apa? Bisa pakai star reward, atau mungkin bola pingpong, tapi ini agak costly ya. Mungkin jar aja kelereng. Nah, itu bisa. Ini contoh tadi behavior chart yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan kalau untuk anak-anak yang kelasnya lebih kecil ya. Kalau SMP SMA, saya rasa tools yang tadi 3 pertanyaan dan juga disiplin plan dengan membuat refleksi dulu, dari situ baru ada peraturan konsekuensinya, bagaimana hukumannya, perlu dipikirkan lagi. Yang penting kita harus tahu alasan mereka. Saya lebih ke arah sana. Seperti itu ya. Sepertinya itu yang bisa saya coba sampaikan karena memang waktunya terbatas. Saya tahu ini biasanya kalau saya mengajarkan
manajemen kelas yang efektif itu bisa 2 hari full days. Jadi saya coba speed up. Yang penting semua esensinya bisa saya sampaikan gitu ya. Karena kita belum ngomong tentang special needs, kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus atau mungkin secara behavioral sangat mengganggu, ada treatmentnya lagi. Tapi saya rasa waktunya nggak cukup sekarang. Mungkin yang berikutnya kalau ada kesempatan boleh. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Kalita dulu. Mungkin masih ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Saya kembalikan ke Kalita sebagai moderator ya. Thank you. Baik, saya tangkap kembali Pak. Terima kasih banyak. Iya juga ya Pak ya. Ini kalau saya di luar, maksudnya biasanya kalau informasi seperti ini bisa 1 SKS sendiri, 3 SKS sendiri kalau di ini ya pendidikan. Jadi Iya betul. ya semoga ini bisa dicerna dengan baik dulu. Ini ibaratnya intro dan semoga habis ini kalau memang ada kebutuhan yang lebih dari itu kita bisa provide ya. Kalau siapa tahu guru-guru yang lain request gitu ya, yuk lanjutan dong sama Pak Lius. Kayak gitu. Boleh ya Pak ya, nanti kalau misalnya dicolek lagi, Pak kita lanjut dong Pak sampai positif disiplin mungkin ya. Iya. Boleh mungkin. Di Padlet yang tadi itu Kalita, kan di Padlet yang tadi kan ada pertanyaan juga, sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutan nggak tentang manajemen kelas atau behavior, itu boleh gitu ya. Terus boleh tuliskan 1 atau 2 kata atau kesannya terhadap workshop yang kali ini, siang ini gitu ya. Harapannya nanti teman-teman dari pengajar belajar juga membaca, oh ini ada kebutuhan lagi, silakan kita bisa diskusikan gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu guru boleh request. Nanti siapa tahu Pak Lius bisa dicoret lagi jadwalnya pas sama PB. Kita nanti belajar bareng sama Pak Lius. Tapi ini mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya akhiri. Bapak Ibu ada 2 pertanyaan kali ya, karena mungkin waktunya terbatas. Saya buka 2 pertanyaan aja. Nggak apa-apa ya Pak Lius ya. Saya minta waktunya tambahan. Boleh. Oke, ini soalnya sebelum ini juga ada yang pertanyaannya belum sempat terbalas, yang tadi sebelum masuk ke breakout room ya Pak. Ini saya bacakan dari Bu Dinda Yulita. Bagaimana menciptakan kelas yang efektif jika di dalam kelas ada anak yang sangat aktif sekali? Oke, mungkin dijawab itu dulu. Sambil yang lain kalau ada yang mau bertanya, boleh siap-siapin pertanyaan 1 orang lagi. Silakan. Oke, ya, thank you pertanyaannya. Aktif sekali. Aktif sekali itu ada 2 sisi yang kita bisa lihat. Aktif itu memang dia bisa jadi entahkah dia ADHD, untuk bisa menentukan bahwa anak tersebut ada satu spektrum ADHD, kebutuhan khusus, hyperactivity, attention disorder, memang ada checklistnya lagi. Tetapi kalau untuk aktif saja, berarti ada 2 pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Yang pertama, kalau dia suka dengan pelajaran kita, kenapa memang dia banyak bergerak? Mungkin memang ada kalanya dalam satu sesi kita, let's say 30 menit sampai 45 menit, kebanyakan kegiatannya hanya mendengarkan saja. Nah, anak-anak yang tipenya kinestetik itu nggak akan betah, gitu ya. Artinya sebenarnya salah satu hal yang perlu ditempuh adalah pembelajaran kita di dalam kelas harus memastikan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kinestetik juga, ya. Saya sempilkan agenda well-being ya. Jadi well-being itu lagi kemana-mana, lagi digembar-gemborkan ya. Jadi boleh nggak di tengah-tengah pelajaran, Bapak Ibu berikan waktu mereka latihan nafas seperti meditasi. Boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi sama-sama, ayo kita berdiri, semuanya tutup matanya, lalu tarik nafas dan buang nafas sesuai dengan aba-aba. Nah, itu bagian hal mereka tuh bergerak sedikit. Jadi anak-anak yang tipikalnya kinestetik, kan anak-anak ada learning style-nya, gaya belajar. Yang kinestetik itu akan terbantu seperti itu, gitu ya. Yang kedua, untuk mengakomodir anak yang aktif, memang tidak hanya kelas yang mendengarkan, berarti mereka perlu berkeliling. Dengan tipe cara mengajar kita dengan bentuknya diskusi, setelah diskusi mereka membuat bahan presentasi, gitu ya. Lalu setelah buat bahan presentasi, mereka tampilkan. Ada waktu-waktu di mana mereka itu boleh berkeliling melihat-lihat hasil presentasi temannya dalam bentuk tertulis,
memang ada secara khusus waktunya untuk berkeliling. Nah, itu mengakomodir anak-anak yang kinestetik, seperti itu ya. Saya sempilkan satu lagi tentang kalau memang ada kecenderungan dia hyperactivity atau aktif lah, sangat aktif. Saya pernah menangani anak ADHD. Yang saya lakukan adalah, saya sudah tahu kalau saya lihat wajahnya dia wall sit. Wall sit, Bapak Ibu paham ya, wall sit itu kakinya itu seperti squat, bentuknya kakinya seperti ini, 90 derajat, ya. Badannya itu nyender ke tembok, itu namanya wall sit. Jadi otot kakinya itu sangat dilatih. Di wall sit selama 1 menit, nanti dia fokusnya akan kembali lagi. Untuk anak beberapa yang sangat kinestetik, seperti itu sangat membantu. Perhatiannya nanti akan balik lagi, bisa fokus. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Dan tentu banyak yang lainnya yang nggak bisa saya kasih sampaikan sekarang kalau kinestetik seperti apa. Tapi kalau kinestetik kurang lebih seperti itu. Begitu ya, Kalita. Semoga menjawab. Nanti boleh ditanyakan lagi di Padlet ya. Iya, nanti mungkin bisa kalau kurang ditanya di Padlet, nanti Pak Lius merespon ya Pak ya? Merespon boleh. di Padletnya. Oh, wah itu. Terima kasih sudah disediakan wadah untuk tanya jawab Pak Lius. Ini satu lagi Pak, ada Bu Carolina yang bertanya, saya punya murid yang mudah sekali marah jika diingatkan temannya untuk menaati aturan. Akan marah bahkan sampai mendorong temannya. Oke, udah sampai kekerasan fisik ya. Kalau ditanya ada apa dan didekati, akan semakin gedor-gedor meja. Nah, ini seringkali menghambat kegiatan belajar mengajar. Kira-kira ada treatment apa supaya anak itu tetap berada di kelas dan berjalan baik gitu Pak kelasnya. Silahkan. Oke. Usulan. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah memberikan satu spot di dalam kelas, satu corner, satu pojokan itu tempat dia itu bisa duduk di sana, tapi jangan dibiarinin aja, karena kalau kita taruh dia di tempat duduk, di pojokan gitu ya, itu seperti hukuman kalau nggak ngapa-ngapain, atau malah dikeluarkan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah, dia di pojokan ngapain, memang kita sudah siapkan satu template untuk dia tuliskan perasaan dia, kenapa? Itu boleh diminta merekanya menuliskan kenapa gitu ya. Ajarkan mereka toolsnya. Ini berlaku untuk semua anak ya, nggak hanya untuk yang anak yang marah tersebut, tapi kita bisa kontekskan ke anak yang sangat marah. Mereka perlu diajarkan menyampaikan perasaan. Saya marah karena apa? Tuliskan gitu ya. Walaupun tulisan mereka acak-acakan, atau mungkin tergantung kelasnya ya. Kalau anak TK nggak bisa nulis sampai segitunya, minta mereka ada gambar smiley, saya marah karena apa umpamanya, atau perasaan saya sekarang apa, feeling saya apa, boleh pakai smiley. Mereka mungkin ada gambar smiley marah, mereka coloring yang seperti itu gitu ya. Terus kasih wadah untuk coloring kalau untuk anak TK. Untuk anak SD yang sudah bisa nulis ke atas SMP SMA, di pojokan itu minta mereka tuliskan kenapa mereka marah, lalu apa sih yang membuat mereka tuh terganggu, kenapa sampai seperti itu gitu ya, nanti baru di follow up lagi. Kenapa ini penting? Anak-anak itu perlu diajarkan bahwa agresi tidak benar, tidak dibenarkan, walau bagaimanapun gitu ya. Mereka kalau ada pemicunya, mereka juga nggak boleh, nanti mereka juga akan salah. Yang memberikan pemicunya itu juga akan salah gitu ya, jadi semuanya pun salah. Tetapi ketika anak diajarkan untuk kontrol emotionnya mereka, feelingnya mereka, dikasih waktu untuk menenangkan diri dan menuliskan semuanya, biasanya anaknya lebih tenang. Nah, itu dulu yang kita mesti redam. Jadi kita coba kita koreksi lagi. Kalau saya memikirkan ya, ada 2 jenis guru. Kalau anak tersebut lagi marah-marah, kita tegur. Kadang-kadang tergantung cara kita menegurnya juga, gitu ya. Kalau kita menegurnya high pitch, gitu ya, terang aja gitu ya. Mungkin kita maintain do-nya do rendah dulu, jangan do tinggi gitu ya. Do rendah, sebentar ya, Miss atau Ibu harus panggil kamu dulu. Yuk ikut Ibu. Kalaupun dia berontak-berontak atau apa, bujuk dia supaya ikutin kita. Gitu ya. Jadi jangan langsung ditarik gitu ya. Jadi adu kekuatan. Nah, jadi jangan sampai begitu ya. Terus nanti mereka sudah mau duduk di pojokan, dibujuk juga. Kamu duduk di sini dulu, kamu tenang. Nih, Ibu siapkan, ini kamu boleh color-color dulu, terus sampaikan juga tuliskan kenapa. Itu salah satu contohnya. Baru nanti lakukan seperti tadi caranya, bank time.
harus cari tahu. Bahkan kalau khusus anak-anak yang sangat marah dan agresi, kita perlu lihat bisa jadi orang tuanya pun menjadi role model dari anak tersebut. Kalau marah-marah itu sampai agresi. Nah, ini sesuatu yang serius, gitu ya. Kita perlu follow up sampai segitunya. Nah, seperti itu mungkin ya jawabannya ya. Kalau tekniknya nanti bisa 2 hari nggak pulang kita. Ya, tapi yang paling penting tadi ya seperti Pak Lius sampaikan, yang penting tahu alasannya dulu ya kenapa dia melakukan hal seperti itu ya Pak Lius ya. Itu yang perlu diakomodir. Baik, nanti bisa dilanjutkan di Padlet ya Bapak Ibu yang Ya. masih ingin bertanya karena memang keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Lius sudah menyampaikan ilmunya gitu ya. Ini keren banget, saya ikut nyatet Pak. Apa yang disampaikan sama Pak Lius tadi bagus banget, dan bahkan sebenarnya kalau menurut saya ini itu bisa diterapin di banyak kesempatan sih ya, nggak cuma kelas aja, tapi kalau dalam komunitas itu juga bisa salah satu yang bisa kita terapkan. Jadi ini mungkin bisa saya terapkan juga. Oke deh kalau gitu, sebelum kita akhiri ini mungkin saya minta sedikit beberapa kalimat penutup gitu Pak Lius untuk menutup sesi sore hari ini. Iya, mungkin ada 2 bagian ya. Yang pertama untuk menjadi guru yang hebat, itu jadi manajer kelas yang baik ya, dan juga melakukan secara efektif, yang nggak bikin kita sakit kepala juga gitu ya. Yang kedua, berhubungan tadi dengan behavior dan sebagainya, kita fokus ke permasalahan, lalu juga kita jadinya makan hati, kita pengennya marah-marah gitu ya. Mungkin pesannya saya satu, berhubungan dengan tadi jawaban yang saya sampaikan di akhir, saya berikan satu pepatah yang dalam bahasa Inggris begini, the more we know, makin banyak kita tahu, the more we know that we don't know. Makin banyak kita tahu, makin kita itu tahu bahwa kita itu nggak banyak tahu, gitu ya. Artinya, kalau kita ingin mengatasi banyak masalah di dalam kelas, ketahui tentang anak itu lebih banyak lagi. Banyakin relasi, ngobrol-ngobrol sama mereka, bahkan kita perlu telusuri mungkin ada apa dengan orang tuanya, itu akan sangat membantu ya untuk konteks kelas anak-anak dari TK sampai dewasa bahkan ya. Saya seperti itu yang bisa saya sampaikan di closing ya. Oke, terima kasih Pak Lius. Ini saya jadi kepikiran beberapa kali workshop sebelumnya itu ada bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk guru-guru tuh mengkomunikasikan juga sama orang tua ya Pak ya. Sepakat untuk saling membuat kelas itu makin enak gitu ya, makin nyaman untuk anak-anak pakai hal-hal yang disampaikan Pak Lius dan mungkin materi-materi lain dari workshop di PB gitu. Iya, betul. Thank you, Kalita itu juga speaks louder as well. Bagus. Ya. Oke, baik kalau gitu. Ini saya mau sedikit beri pengumuman ya Pak Lius sebentar. Nanti habis pengumuman kita foto bersama dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu Pak Lius. Ini saya sedikit pengumuman sebelum saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Jadi, nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Mungkin ada yang tanya, sertifikatnya dikasih apa enggak? Iya, Bapak Ibu nanti akan diberikan sertifikat, tapi harus isi presensi dulu. Dan presensi ini akan ditutup jam 12.00 nanti malam. Jadi segera mungkin untuk diisi ya Bapak Ibu yang hadir. Dan linknya tidak akan dibagikan di luar Zoom ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjapri kami, tim PB tidak akan diberikan. Jadi ini sudah linknya udah di-share di teman-teman, oh belum. Minta tolong teman-teman PB di-share di kolom chat ya untuk link absensinya. Bapak Ibu silakan isi dan nanti kalau sudah mengisi akan diproses di setiap awal bulan depannya. Gitu ya. Jadi semua workshop bulan ini akan diproses di awal bulan depan. Gitu. Jadi nanti ditunggu aja kalau memang bulan depan belum ada sertifikatnya nanti boleh colek-colek tanya ya. Tapi kalau yang minggu-minggu ini ditunggu dulu dengan sabar seperti itu. Jadi sambil diproses. Dan untuk akses materinya nanti akan langsung Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu mengisi survei. Jadi ada 2 link yang harus diisi ya, link presensi dan juga link survei. Jadi setelah ini Bapak Ibu silakan untuk mengisi dua-duanya. Kalau presensi untuk sertifikat, kalau untuk survei itu materi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan materinya silakan isi surveinya. Untuk rekamannya silakan ditunggu 2-3 hari kerja. Karena hari ini sudah bukan hari kerja, kita akan mengerjakan di minggu depan ya.
Bapak Ibu, karena nanti rekamannya diedit dulu, baru akan diupload di YouTube. Jadi silakan cek-cek berkala YouTube-nya PB Pengajar Belajar untuk melihat rekamannya. Itu terbuka untuk umum. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat rekaman workshop sebelumnya juga bisa. Seperti itu. Dan ini kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung gitu ya, harapannya bisa bergabung ya Bapak Ibu ya. Jadi biar makin banyak teman belajar. Jadi kita ada komunitas teman pengajar belajar seperti yang tadi saya sampaikan. Silakan kalau berminat bergabung bisa scan dan mendaftar di bit.ly/join /TPB gitu ya, atau bisa scan juga barcode-nya karena di sini ada kegiatan eksklusifnya Bapak Ibu bisa saling berbagi dengan guru, sesama guru gitu ya. Calon guru juga boleh loh ya Bapak Ibu daftar, dosen juga boleh karena ini terbuka untuk umum komunitasnya biar kita sama-sama tahu nih sharing belajar, sharing pengalaman praktik baik yang Bapak Ibu sudah lakukan di dalam kelas gitu ya, saling mendengarkan. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di teman pengajar belajar dan ini gratis Bapak Ibu. Mumpung gratis, ayo masuk gitu ya. Mau ada yang gratis, boleh ikut langsung. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di Typeform, nanti ada verifikasi data. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah dapat email verifikasi dan dapat kartu keanggotaan digital, di-save ya Bapak Ibu, disimpan kartu keanggotaan digital, karena itu manfaatnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuka platform kelas, itu juga bisa Bapak Ibu manfaatkan, dan juga nanti ada hal-hal lainnya yang eksklusif yang kita akan bagikan di grup WhatsApp teman pengajar belajar. Jadi jangan lupa untuk mendaftar. Bapak Ibu juga bisa follow informasi yang lain di pengajarbelajar.id, untuk Facebooknya di Facebook YGMB, seperti itu. Oke, ini platformnya kalau Bapak Ibu mau lihat-lihat dulu, masih dikembangkan ya. Ini platformnya masih dikembangkan, tapi sudah ada beberapa video pengajaran yang Bapak Ibu bisa akses di kelas.pengajarbelajar.id. Ini platformnya, kita boleh dicek-cek dulu. Dan ini dia surveinya. Bapak Ibu silakan isi surveinya untuk mendapatkan materi hari ini. Dan ini dia Bapak Ibu, mungkin minggu depan ada beberapa rangkaian pelatihan tentang artificial intelligence. Mungkin yang kepo-kepo mau jadi guru high-tech, boleh banget minggu depan dan minggu depannya lagi itu ada rangkaian, kalau nggak salah, iya, ada 2 minggu rangkaian untuk jadi guru high-tech ya. Bapak Ibu silakan mendaftar, ini seru banget, dan sertifikatnya lebih banyak, maksudnya JP-nya ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk bergabung dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke deh, sampai jumpa di workshop berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu yuk sama Pak Lius. Buat jadi bukti juga workshopnya sudah berjalan. Yang bisa membuka kameranya, boleh saya tunggu hitungan ketiga. 1, 2, 3, rapi-rapi dulu. Oke, sip. Oh, oke, masih ada yang proses. Oke, ini ada 3 slide ya, jadi Bapak Ibu tahan dulu fotonya, tahan dulu senyumnya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu. Slide yang kedua, senyum. Oke, slide yang ketiga. Oke deh Bapak Ibu, sudah semua foto, dan jangan lupa ya untuk di daftar hadir dan juga surveinya diisi. Kita tunggu dulu untuk Bapak Ibu mengisi, karena selesai ini kita tidak akan membagikan di grup WhatsApp lagi. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kata jangan. Bapak Ibu silakan mengisinya dulu. Kita tunggu. Diterapkan langsung ya Pak Lius ya. Sekarang saya pamit sama Pak Lius dulu. Bapak Lius, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di siang sampai sore hari ini belajar bareng gitu ya. Semoga nanti ke depannya ada kolaborasi lainnya
dan ada ditunggu part-part berikutnya loh katanya, ini di kolom chat banyak yang nunggu part-part berikutnya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, terima kasih tim pengajar belajar. Iya, oke kalau gitu saya tutup. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di workshop berikutnya.